نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbi shrah li sadri wa yassiril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an, Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa akhwat fillah jamaah kajian Amazing Parents yang diadakan oleh Masjid Darut Tauhid didukung oleh British Propolis. Alhamdulillah siang ini di akhir pekan kembali kita diskusi bincang sejenak khususnya bagaimana membicarakan yang terkait dengan tugas kita sebagai orang tua dalam rangka mendidik anak-anak kita. Dan pembahasan kita hari ini adalah sesuatu yang sangat basic, di antaranya bagaimana kita berusaha membangun apa yang menjadi kebutuhan dalam keluarga, yaitu koneksi antar hati. Sehingga inilah yang kita bikin dalam sebuah judul Dari Hati ke Hati. Kenapa tema ini muncul? Karena di antara yang hari ini kita lihat banyak sekali rumah tangga bahkan keluarga antara suami istri, ortu dan anak yang sudah rusak ikatan hati di antara mereka. Bahkan merujuk kepada apa yang selama ini sering saya sebut serumah tapi tak sejiwa, berkumpul bersama tapi tak terkoneksi. Ketika rumah dirasakan tak lagi membangun apa yang membuat seseorang itu merasa betah dan nyaman, maka ketika itu kita tak lagi menjadi sebuah rumah yang mampu membuat antar penghuninya memiliki koneksi. Membangun ikatan hati yaitu adalah bagaimana membuat jalinan antara kita dengan anggota keluarga kita tidak lagi terpisah oleh jarak dan waktu. Kenapa? Karena hakikatnya jarak dan waktu tidak bisa kita kendalikan. Karena ada situasi yang kita sadari, kita seringkali harus dalam hal ini merelakan bahwa takdir diri kita dan anak kita berbeda. Secara jarak mungkin saja ada orang tua yang harus menjalani peran terpisah dari anggota keluarga dalam waktu yang lama. Seperti yang kita tahu ada pernikahan yang kita sebut LDR, long distance relationship, dan itu seringkali dialami oleh sebagian besar orang, mulai dari ayahnya atau yang mungkin sebagai seorang dai seperti layaknya Nabi Ibrahim yang amanahnya sebagai seorang dai membuat kadang berjumpa dengan anaknya itu mungkin beberapa kali saja dalam setahun. Ada yang bilang sekali setahun, ada yang bilang 4 kali dalam seumur hidupnya Ismail. Jadi Ismail tidak punya yang namanya intensitas pertemuan dengan Ibrahim Tapi ternyata bagaimana Ismail tetap tunduk dan taat kepada ayahnya di saat ayahnya memintanya untuk menjalankan perintah Allah, itu menyembelihnya. Ternyata itu adalah sebuah wujud bahwa meskipun jarak terpisah, meskipun mereka jarang bersua, tapi hati mereka terkoneksi dengan kuat. Nah, inilah di antara yang kita bisa simpulkan bahwa jarak memang seringkali menjadi kendala, tapi hati tidak mesti harus bersua bersama, tapi masih bisa kuat. Banyak sekali riwayat-riwayat seperti itu. Ada ayah yang harus misalnya menuntut ilmu, tugas belajar seperti Abdullah bin Qasim yang diceritakan bagaimana dia pulangnya 17 tahun sekali sehingga dia tidak sadar anaknya tumbuh menjadi seorang pemuda yang ketika sudah remaja, sudah punya uang, dia izin kepada ibunya. Apa yang dia izin? Ya wahai bunda, bolehkah aku menyusul ayahku yang setelah 17 tahun ini tak kulihat wajahnya? Aku ingin belajar ke majelis yang beliau hadiri di majelisnya Imam Malik. Maka dari Mesir dia kumpulkan uang, sengaja menjemput ayahnya, dan dia pun berjumpa dengan ayahnya setelah 17 tahun tidak bertemu.
ada koneksi yang membuat sang anak pun merasa bahwa meskipun tak bisa bertemu dan ayahnya, tapi di saat Allah beri kesempatan untuk bertemu, mereka pun akhirnya ketemu. Lagi-lagi bahwa inilah salah satu wujud bagaimana hati tidak lagi terhalang oleh jarak dan waktu. 17 tahun. Begitu juga yang terjadi dengan seorang anak yang sering mungkin kita dengar kisahnya, namanya Abu Abdurrahman atau Farukh, seorang yang harus meninggalkan anggota keluarganya selama kurang lebih 30 tahun. Nah, 30 tahun dia pergi dalam rangka tugasnya sebagai mujahid, meski dia tidak mendapatkan syahid sebagaimana diharapkan, tapi dia akhirnya ya pulang dengan membawa kemenangan. Tapi yang lebih membahagiakan adalah ketika dia dapati anaknya yang dia tinggalkan dari awal dia baru lahir sampai tak pernah berjumpa dengannya, ternyata menjadi ulama yang dikagumi dan dimuliakan oleh masyarakat Madinah, yang disebut namanya Rabi'ah Ar-Ra'yi, yang disematkan ujian kepadanya. Kata Rabi'ah artinya musim semi, Ar-Ra'yi artinya argumentasi. Jadi Rabi'ah Ar-Ra'yi maksudnya orang yang saking cerdasnya, argumentasinya bak musim semi banyak sekali ya, dalil-dalil yang bisa menguatkan argumentasinya. Nah, seorang Rabi'ah tidak bersua dengan ayahnya 30 tahun, tapi hatinya terikat sedemikian kuat sehingga meskipun tak berjumpa dengan ayah, jejak ayahnya tetap dia tiru. Disampaikan bahwa dalam memoarnya dia menulis, jika ayahku berpuluh-puluh tahun meninggalkanku dalam rangka berjihad dengan pedang, maka izinkan aku meniru jejaknya berjihad dengan pena. Jadi sang ayah menjadi mujahid dalam hal ini membawa pedang, anaknya menjadi seorang mujahid dalam sisi ilmu, jadi ulama yang mengajar di masyarakat Madinah. Jangan dan gak tanggung-tanggung, murid dari Rabi'ah itu adalah ulama masyhur yang kita dengar, di antara Imam Malik, Imam Sufyan Tsauri, bahkan Imam Abu Hanifah berguru kepada Rabi'ah Ar-Ra'yi. Betapa dia mengikuti jejak dari bagaimana seorang ayah. Dari sinilah kita belajar bahwa ikatan hati adalah sebuah hal yang harus dijaga dalam rangka menjaga keutuhan keluarga. Dalam kondisi yang kita sadar bahwa kita nggak mungkin dalam hal ini ya membuat yang namanya anggota keluarga selalu bersama, bisa saja itu dialami sebagian kita. Ya, saya pernah misalnya ketika diminta ngisi kajian di Freeport ya, waktu itu di ketinggian 3.700 meter ya, di atas permukaan laut ya, di Masjid Al-A'raf, ya, masjid tertinggi se-Indonesia konon digelari. Saya di ketinggian dan suhu saat itu 6 derajat Celcius, memang dingin sekali. Sempat berbincang dengan seorang ayah yang pekerja di sana. Dengan selesai kajian dia meratap menangis sambil dia bilang, ya keluarga saya berantakan Ustadz. Saya coba untuk bersimpati padanya. Maksudnya gimana Pak? Ya saya udah 2 bulan tugas di sini ya, sebagai pekerja tambang. Istri saya saat ini di Jakarta menempuh pendidikan kedokteran spesialis ya di Jakarta, tinggal sama kerabat kami. Anak saya yang pertama pesantren di daerah Gresik usia SMA, dan anak saya yang kedua tinggal sama neneknya alias ibu saya di Palembang. Jadi Ustadz kebayangkan, bapaknya di Papua, emaknya di Jakarta, anak pertama di Gresik, anak kedua di Palembang, ya berantakan banget keluarga saya. Dan dia tentu bercerita ini bukan untuk kita jadikan atau kita rendahkan atau kita hinakan ya. Tentu dia ingin menemukan solusi, dan memang saat itu saya cukup mengatakan jika jarak dan waktu tidak mungkin dalam hal ini kita kendalikan, maka ketika kita tidak mampu untuk berkumpul bersama di dunia, pastikan kita berkumpul bersama di surga. Dan yang membuat kita bisa berkumpul bersama surga adalah bagaimana kita tetap terkoneksi dari hati ke hati. Jadi hati ke hati itulah diantara mengapa bagian paling penting di dalam pengasuhan, termasuk dalam menjaga bagaimana hubungan suami dan istri.
Sehingga ketika seorang suami dia berada jauh dari istrinya, di saat itu tak sedikit pun dia berpikir untuk mengkhianati istrinya. Kenapa? Karena ikatan hati yang kuat membuat dia menyadari bahwa betapa dia ya akan menyakiti nuraninya dia, membohongi nurani dia kalau sampai dia ya memiliki wanita lain yang akan membuat istrinya tersakiti. Meskipun dalam Islam, maaf ya, poligami diizinkan, tapi dia memakai cara-cara yang elok, bukan cara-cara yang justru merusak ya hubungan yang sebelumnya dibangun. Ya, jangan sampai pakai kaidah ya minta izin lebih minta maaf lebih utama daripada minta izin gitu ya. Dan itu membuat ya seringkali banyak laki-laki yang ketika memilih jalan poligami menyakiti istri pertamanya, padahal pernikahan harusnya dilalui bukan dengan saling menyakiti. Dan itu tentu akan sangat buruk di mata masyarakat betapa syariat yang mulia poligami menjadi rusak dikarenakan oknum yang menjalaninya dengan cara yang tidak patut. Ini sering menjadi nasihat buat kita semua. Siapapun jangan sampai dalam hal ini ya memanipulasi syariat ya. Sebenarnya selingkuh, tapi dia manipulasi dengan bilang saya mau poligami boleh enggak. Tapi sebenarnya hubungan dia dengan si wanita tersebut sudah terlampau jauh. Tapi demi supaya dia tidak dicap sebagai pelanggar syariat, pada dia sudah lakukan itu, dia bilang demi poligami, demi menjaga syariat. Justru ini sesuatu yang akan membuat dia mendapatkan dua dosa, dosa berdusta, dosa yang membuat syariat yang mulia menjadi hina. Ini juga seringkali yang nggak disadari. Nah, pasangan kita yang terpisah jauh dari kita, sejatinya kita tidak bisa dalam hal ini ya memantaunya atau memata-matainya ya setiap saat. Ya, tidak bisa seorang istri ya dalam hal ini ya saking khawatirnya suaminya mengkhianati dia, setiap saat harus ya laporan di IG story kan gitu ya. Storynya di mana kamu setiap saat, nggak penting. Sejatinya yang membuat dia berjaga dalam urusan yang membuat dia selalu merasakan rindu, pada saat memandang foto istrinya, dia bergetar hatinya, merasakan cinta, dan dia berpikir gimana caranya supaya bisa segera pulang, supaya pekerjaan yang hari ini dilakukan itu segera tuntas, dan dia tidak berpikir untuk mengkhianati pernikahan yang telah dibangun ya bertahun-tahun. Maka semua bermuara lagi apa? Ketika rumah tangga itu dibangun dari hati ke hati ya. Jadi dari hati ke hati itu adalah salah satu yang harus menjadi poin penting di dalam kita menjalin relasi. Sehingga ketika dalam hal ini ya kita hanya lebih fokus kepada misalnya ya hubungan-hubungan yang sekedar fisik ya, membersamai tapi sebenarnya tidak bersama tapi tak terkoneksi, ya serumah tapi tak sejiwa ya. Maka itu diantara yang membuat kita akhirnya mudah sekali dalam hal ini ya berpisah atau mengkhianati apa yang telah terjadi. Begitu juga dengan anak-anak kita. Sehingga bagaimana menjaga ikatan hati khususnya antara anggota keluarga itu menjadi salah satu hal yang harus menjadi cita-cita kita. Nah, bagaimana caranya adalah dengan pertama kali menyadari siapa yang memiliki hati. Kalau kita tahu bahwa hati ini sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, walaupun hati yang kita maksud ini memang berbeda dalam konteks ya ilmu bahasa ya. Hati yang kita maksud bukanlah lever ya. Hati yang dimaksud juga bukanlah yang kalau dalam bahasa bahasa Arabnya disebut qalb ya. Tapi makna qalb yang kita sering pahami sebenarnya dalam sisi bahasa itu jantung ya. Memang agak sedikit ambigu ya. Kalau dari sisi bahasa kita sering menyebut my heart. Heart itu sendiri jantung sebenarnya. Ya, kalau hati itu lever, kalau bahasa Arabnya kabid. Tapi hati yang kita maksud bukan bentuk fisik ya. Karena hati itu bukan lever, bukan jantung, tapi hati terkait dengan apa yang disebut dalam Quran afidah.
atau fuad yang terkait di dalamnya adanya getaran emosi. Getaran emosi yang membuat kita merasakan perasaan cinta, nyaman, sampai membuat kita terkoneksi, itulah yang kita maksud dengan hati. Qalb adalah bagian dari hati yang sejatinya itulah yang ingin kita raih. Nah, ketika kita dalam hal ini terkoneksi hati itu, meskipun kita terpisah jarak dan waktu, maka selama itu juga kita akan menjadikan bagaimana hati dan kita dengan pasangan menjadi sesuatu yang mengawal kita. Apalagi anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu tidak mungkin kita bersamai setiap saat. Ya, karena kita bukan ya orang tua yang kayak Rexona ya setia 24 jam nempel terus kemana-mana, nggak mungkin. Kita bukan orang tua yang saking sayangnya nemenin anak kemana-mana. Mungkin saat TK kita bisa menemaninya, membersamainya sering-sering. Sekolah pun kita temani, duduk di bangku sekolah kadang-kadang demi menjaga dia nyaman. Tapi apa iya kita lakukan di saat anak sudah SD kita temani? Mungkin ada yang masih nggak wajar. Tapi kalau udah SMA atau kuliah nggak mungkin yang kita antar ke kampus. Sekarang lagi ospek ke ITB, ke UI. Kemudian kita duduk di samping guru ruang mahasiswa gitu ya. Di sampingnya kalau tanya dosennya, ibu siapa? Angkatan berapa? Enggak, saya nemenin anak saya doang gitu. Anak saya kuliah di sini, dia belum berani gitu. Nggak mungkin juga. Apalagi kalau dia sudah nikah malam pertama masih ya kita di samping kamarnya sampai bilang terus nak ayo bisa gitu. Kan nggak mungkin juga ya. Poinnya adalah nggak ada hal yang abadi dalam kebersamaan itu, nggak ada di dunia itu. Ada masa di mana kita akan tahu anak kita ketika dia harus di luar dari rumah, bahkan mungkin dia di pesantren, mungkin dia di luar kota, mungkin dia belajar di luar negeri, maka yang menjaganya untuk setidaknya tidak mencederai apa yang membuat dia itu tetap kokoh dengan nilai-nilai keluarga, yaitu adalahnya bagaimana adanya ikatan hati. Itulah mengapa para ahli sering mengatakan mengasuh anak itu ibarat bermain layang-layang. Ya, maksudnya apa? Silakan kau terbang setinggi-tingginya, nak. Silakan kau terbang ya menjelajah angkasa yang luas. Tapi kalau ayah melihat ada angin yang akan menghempasmu, maka ayah akan tarik layang-layang itu sampai layang-layang itu pun kembali ke tangan ayah. Nah, kalau talinya kuat, layang-layang itu talinya kuat, maka mudah kita akan menariknya saat ada angin yang akan menghempasnya. Tapi kalau talinya itu lemah dibandingkan kekuatan angin, ya karena mungkin talinya dari maaf ya benang jahit gitu ya, atau mungkin ya mungkin apa boleh dibilang benang yang bukan bentuk layangan, maka putus, dan putusnya layangan itu kita lihat nyangkut ke sungai, nyangkut lagi kemana yang kita sebut ya menyangkut ke pohon. Disitulah banyak pengedar narkoba, predator seksual. Nah, tali yang dimaksud itu namanya ikatan hati ya. Nah, ketika kita tidak mampu membangun ikatan hati dari hati ke hati dengan anak, bahkan hati ke hati dengan pasangan, maka seringkali ya dalam hal ini munculnya pihak ketiga, yang pihak ketiga itulah yang merebut hati anggota keluarga kita. Ya, pernah saya sampaikan mulai munculnya setan-setan perusak keluarga, ya mulai ada namanya falak ya nama lengkapnya falakor gitu ya, ada namanya pebinor ya, dan ada yang sekarang kita tahu namanya penakor ya, perebut anak orang. Jadi ada pelakor, pebinor, penakor. Mereka adalah oknum yang sejatinya melihat celah adanya hati yang terkoyak ya, ikatan hati yang putus, maka dia ya dalam hal ini menyambung ke dirinya yang rusak tadi. Inilah bahayanya. Ketika suami istri dalam hal ini hatinya tidak terkoneksi, muncul tadi will atau pill. Kemudian ketika orang tua juga rusak dalam hal ini ya dengan orang tuanya, disitulah muncul ya Bill ya, bunda idaman lain, atau Pil ya, papa idaman lain. Jadi ketika ada papa idaman lain, Mil mama idaman lain, maka sebenarnya itu disebabkan karena hati yang tidak terkoneksi. Kayak anak-anak sering mengimpikan, aku pengen papaku kayak Bang Riko misalnya. Padahal papanya ada, dan itu membuat akhirnya
Ya untungnya Bang Riko baik, tapi ada orang-orang yang pura-pura jadi papah palsu buat mereka yang menjerat mereka. Sehingga membuat mereka akhirnya tergiring dan lama-lama kita nggak tahu bahwa papah-papah palsu yang membuat mereka terpesona itu adalah para penjahat yang berkedok ya seolah-olah orang baik. Dan inilah diantara yang kadang-kadang nggak disadari oleh sebagian besar orang tua. Nah, apa kata kuncinya kenapa mereka bisa seperti itu? Lagi-lagi adalah hati yang tak terkoneksi. Ya, jadi mengapa di antara pekerjaan panjang orang tua di tengah keterbatasan ilmu atau apapun, yaitu adalah pentingnya kita untuk yang namanya mengikat hati yang harus dijaga. Nah, bagaimana di antaranya supaya hati itu tetap terkoneksi? Maka yang pertama, hati akan terkoneksi dimulai dengan menggantungkan semuanya itu ke pemilik hati. Ya, hati terkoneksi menggantungkannya kemana? Ke pemilik hati. Allah lah pemilik hati, dan itulah mengapa tidak ada yang membuat hati kita terkoneksi dengan anggota keluarga yang lainnya kalau ternyata kita sendiri tidak terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah mengapa Allah ingatkan pentingnya kita untuk menjaga hubungan dengan Allah sebagai pengikat hati. Ya, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 63. Wa allafa baina qulubihim, adalah Allah yang menyatukan hati mereka. Ya, ingat ini kalimat pengantar yang Allah tegaskan, wa allafa baina qulubihim, dialah Allah yang menyatukan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim. Sumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati mereka, enggak akan bisa. Walakinallaha alafa bainahum, tetapi Allah yang menyatukan hati. Maka ini jelas-jelas ayat ini mengingatkan, seumpama kamu mengumpulkan harta di muka bumi untuk menyatukan hati, ya, makanya ini menjadi salah satu pengingat bahwa yang punya uang belum tentu berkuasa. Jadi salah kalau dulu ada terminologi lu punya uang, lu punya kuasa, ya. Ayat ini mengingatkan lu punya uang belum tentu lu punya kuasa. Yang jelas kalau lu punya Allah, lu punya kuasa gitu. Jadi orang materialis menyangka bahwa uanglah menjadi salah satu yang membuat seseorang itu bisa menguasai manusia. Ya, memang akhirnya orang berburu untuk misalnya berburu uang, karena uang bisa membeli segalanya termasuk hati manusia. Jadi ketika manusia sudah terorientasi kepada uang, Allah bantah di dalam ayat ini. Ya, kata Allah, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a", sumpama kamu mengumpulkan harta nih itu fil ardi, di muka bumi ini untuk menyatukan hati, ma'alaf tabenakul, nggak bakalan bisa. Allah tantang tuh seorang Elon Musk, seorang Bill Gates, atau misalnya Mark Zuckerberg yang uangnya banyak, bikin supaya manusia terikat hatinya, bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Membayar siapapun untuk mengikat hati nggak bakalan bisa. Kalau hatinya sudah putus, sudah tak lagi cinta, susah. Ya, jadi ini diantara mengapa ketika seseorang dalam hal ini, ya, itulah mengapa keluarga yang utuh yang membuat istri merasa bahagia, ya, anak merasa nyaman, bukan selalu orang-orang berduit, ya. Jadi jangan merasa bahwa untuk membahagiakan istri harus dengan duit, ya. Betul, ya, duit itu penting karena apalagi wanita, ya, wanita itu lebih, ya, lebih suka, ya, kalimat yang mesra, ya, ku transfer 200 juta ya dibandingkan engkau bagian bulan purnama. Ya, wanita normal, ya gitu. Tapi semata-mata uang tak bisa dalam hal ini memposisikan sebagai rajanya hati. Ya, bahwa uang itu harusnya kita tempatkan, ya, sebagai hal teknis yang kalau kita tidak dekati pemilik hati, rusaklah. Maka rahasia mengapa seorang Ibrahim dalam hal ini dia bisa membuat, ya, hati dalam hal ini anaknya tetap terjaga meskipun terpisah, atau bagaimana istrinya Hajar meskipun terpisah tetap terkoneksi kepadanya, jawabannya adalah karena Ibrahim ayah yang dekat dengan Allah, bahkan memiliki tempat yang utama di sisi Allah sebagai apa? Khalilullah atau Khalilur Rahman.
Ya, Khalilur Rahman adalah isyarat bahwa jarak antara Ibrahim dan Allah itu sangat dekat, bukan lagi Habib. Khalil itu lebih tinggi tingkatan daripada Habib. Ya, kalau Khalil itu statusnya di atasnya Habib. Artinya kalau orang sudah jadi Khalil, maka apa-apa yang menjadi kebutuhannya Allah sudah mencukupinya. Ya, Allah memuliakannya. Saat dia sendiri, dia berhadapan dengan musuh, Ibrahim tidak usah khawatir. Api bisa membakar, tapi khusus Ibrahim api nggak bisa membakar. Kenapa? Karena pemilik api adalah Allah. Pemilik api adalah Allah. Kalau Allah bilang api dingin, maka dingin. Karena yang membuat api itu panas adalah Allah. Maka Allah mudah membuat api menjadi dingin. Sehingga itulah yang Allah kendalikan. Secara teori, anak yang tidak dekat dengan ayahnya secara fisik, maka susah untuk dia kagum sama ayahnya. Secara teori gitu. Ayah jarang pulang, jarang ngomong. Tapi Allah yang memberitahu bahwa teori itu kalah kalau kita dekatkan apa yang menjadi dasar hati itu terikat. Yaitu adalah Allah lah yang menjadi pemilik hati dan Allah lah yang mengikat hati. Sehingga seorang Ibrahim ketika sadar punya keterbatasan dari sisi jarak dan waktu untuk berjumpa dengan keluarganya, berjumpa dengan anak-anaknya, maka Ibrahim memilih jalan dengan cara apa? Mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim mendekati Allah, Ibrahim dalam hal ini melakukan apa yang menjadi salah satu kewajiban seorang ayah, lebih banyak berdoa, memperbanyak ibadah, ya, menjaga hak-hak Allah di saat sendirian, tidak berbuat dosa, sebab dosa yang selama ini kita anggap remeh bisa jadi salah satu penghancur ikatan hati. Makanya seringkali suami istri itu bertengkar hingga bercerai, bapak dan anak terpisah hubungannya, dan bahkan dua kakak beradik yang akrab bisa jadi bertengkar. Seperti itu juga disebabkan bukan semata-mata karena masalah komunikasi, bukan masalah teknis. Rasulullah jelaskan, dan ini jawaban diantara mengapa terjadinya hubungan yang retak. Dahulu akrab kok jadi retak. Dulu kita berkawan mesra, dekat, tapi kok sekarang kita menjauh, nggak lagi kenal. Dulu kita suami istri yang saling menyampaikan kalimat sayang, ya, beb, ya, ayam bebek kan gitu ya. Kita sering menyapa dengan panggilan itu, tapi setelah sekarang kok jadi manggilnya bukan beb lagi, tapi nyet kan gitu ya. Dan itu yang nggak disadari. Apa yang membuat hubungan yang dulu mesra tapi sekarang saling benci? Jawabannya adalah apa yang disabdakan Nabi, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Ya, Nabi memulai hadis ini dengan sumpahnya, menunjukkan betapa ini suatu yang sangat penting. Kalau Nabi sudah mulai hadis dengan sumpah, maka ini sesuatu yang jangan diremehkan, saking pentingnya. Maka kita harus, ya, memperhatikan hadisnya. Apa kata Nabi? Ma tawadda ithnani fafurriqu bainahuma illa bidzambin yukhdisuhu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mesra, saling akrab, kemudian dia terpisah, kemudian dia bercerai, kemudian tidak lagi sejalan, kemudian dia tidak lagi, ya, terkoneksi, kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi apa yang membuat hati terputus, tak lagi muncul akrab, ada dosa di antara kita. Anak dengan ayahnya, apa yang membuat tidak lagi mesra, ada dosa di antara mereka. Suami dengan istri, apa yang membuat mereka tidak lagi tegur sapa, ada dosa di antara mereka. Maka hal yang harus kita pertama kali jaga agar merawat ikatan hati, menjaga hati tetap terkoneksi, agar dari hati sampai ke hati, maka pertama adalah menjaga hak Allah. Maka hal yang paling mudah untuk mengetahui sejauh mana kita itu dekat dengan Allah dilihat juga dengan hubungan dengan anggota keluarga. Itulah yang difatwakan oleh Ibnu Qayyim, bahwa seringkali cara Allah membuat kita sadar akan dosa-dosanya, Allah munculkan dengan isyarat
orang terdekat yang nggak disadari oleh sebagian manusia. Di antaranya adalah dengan anggota keluarga yang tiba-tiba dahulunya akrab, tiba-tiba sekarang renggang. Dahulunya begitu rasa rindu yang begitu kuat, sekarang kok biasa aja. Dahulunya sering ya bercanda, ngobrol bareng, sekarang jadi diam-diaman. Kalau ini sudah terjadi, lagi-lagi isu yang paling penting dipahami adalah sejauh mana kedekatan kita kepada Allah. Manusia tidak bisa membuat orang lain itu jatuh cinta kecuali Allah yang izinkan dia jatuh cinta. Istri yang kita sayangi bisa mencintai kita sesuai dengan izin Allah, bisa juga membenci kita sesuai dengan izin Allah. Apa yang membuat dia tadinya cinta, apa yang membuat dia tidak benci? Cinta itu didatangkan Allah langsung ke hatinya. Sebagaimana firman yang Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 96, innalladzina amanu wa amilus solihati saj'alul lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh, maka Allah dengan sifat ar-Rahmannya mengkaruniakan kepadanya al-wudda. Wudda itu artinya cinta dan kasih sayang. Jadi cinta dan kasih sayang itu Allah turunkan kepada siapa? Innalladzina amanu wa aminus solihat, yaitu orang-orang beriman dan melakukan amal soleh. Jadi kalau sudah sampai di antara anggota keluarga itu sudah tidak lagi saling bertegur sapa, sudah jarang ngobrol bersama, bahkan tidak lagi ya saling ya dalam hal ini ya berkata-kata mesra, terlibat dalam banyak kerjaan, maka periksa jangan-jangan memang yang rusak itu adalah ikatan hati yang disebabkan karena maksiat yang sering kali dilakukan oleh anggota keluarganya. Itulah juga mengapa hal utama yang membuat cinta sebagai simbol dari hati yang terkoneksi itu dipelihara dengan apa? Dengan keimanan. Ya, kalau dulu saya pernah katakan berlaku yang disebut namanya cinta segitiga ya, dalam hubungan kita dengan pasangan itu harus pakai cinta segitiga. Cinta segitiga itu adalah Allah di puncak dari cinta kita, nggak boleh kita dahulukan. Kita dan anggota keluarga kita berada di sisinya. Maka pakailah rumus ini, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat kita dengan anggota keluarga kita. Semakin jauh dari Allah, semakin jauh kita dari anggota keluarga kita. Makanya saat terpisah jarak dan waktu pun kita harus punya komitmen, setidaknya membiasakan anggota keluarga kita untuk menjalankan menjadi hak Allah. Dan seorang istri yang bercerita bagaimana dia menjaga hubungan dengan suaminya, ternyata nggak sering-sering video call. Oke, video call diantaranya. Dia bilang, alhamdulillah Ustadz, ya saya sekarang lebih merasa tenang dan nyaman. Kenapa? Kalau dulu hampir setiap hari saya bilang sama suami saya, kamu pokoknya setiap jam sekian telepon aku, kamu harus update kabar. Sebagian ternyata suaminya merasa tersiksa juga. Pertama, nggak semua situasi bisa seperti yang saya bilang. Kadang bisa jadi sinyalnya jelek atau dia sedang rapat. Masa iya saya marah-marah jam 9 pagi dia nggak update, ternyata dia lagi ketemu dengan kliennya atau dia sedang luar kota, akhirnya saya ngambek marah gitu. Ternyata rumusnya selama ini saya lupakan. Yang membuat saya tidak tenang, gelisah, prasangka, syakwasangka, aduh jangan-jangan itu karena saya menyandarkan cinta ikatan hati itu kepada hal teknis. Supaya kita terus terkoneksi, kamu telepon aku ya, jangan lupa loh kirim puisi cinta buat aku, jangan lupa loh ya kamu harus sering-sering mention aku di akun IG kamu, jangan lupa loh. Jadi hal-hal teknis itu ketika mereka menyadari bahwa oh nggak lagi seperti ini, apa yang harus menjaga ikatan hati kita, masing-masing sudah mulai, sayang, meskipun kita terpisah, yuk kita bikin 5 program harian yang wajib kita lakukan. Mulai selain sholat wajib ya, mulai zikir pagi petang ya, wajib ya. Yang kedua adalah sholat duha. Ya, bagi kita yang terpisah nih seolah-olah menjadi wajib. Wajib dalam pengertian adalah yang akan membuat kita senantiasa terkoneksi karena ikatan Allah. Yang ketiga tilawah Quran minimal 1 one day one juz tuh, sampai dia komitmen gitu. Setelah zikir pagi petang, one day one juz menghafal Quran, kemudian sholat duha
Yang keempat yaitu adalah sedekah minimal 50.000. Jadi di syariat ada sampai pasangan begitu. Yang kelima adalah bagaimana misalnya dia melakukan amalan lain seperti misalnya ya seperti berzikir, mengucapkan istighfar sebelum tidur 100 kali. Jadi apa yang dilakukan keluarga ini, seorang istri dia bercerita, setelah akhirnya saya mulai menjalani ya dengan cara yang saya pelajari dari kajian-kajian Ustadz, tidak lagi hanya berpikir urusan teknis, mulai fokus kepada urusan spiritual, hati itu rasanya tenang gitu, tentrem gitu. Ya, Allah yang datangkan, dan itulah yang disebut sakinah. Sakinah yang sering selama ini kita maksud itu tidak datang ujuk-ujuk, dia datang dari apa yang menjadi hak seorang hamba yang taat. Kenapa? Karena Allah sendiri yang katakan dalam Al-Quran, ya dalam surah Al-Fatihah 4, huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang beriman. Jadi jelaskan bagaimana Allah yang menurunkan sakinah kepada hati orang-orang beriman. Jadi sakinah itu bukan diciptakan manusia. Pura-pura tenang, pura-pura bahagia, itu banyak sekarang rumah tangga yang pura-pura bahagia. Makanya posting lagi makan bareng ya. Beberapa waktu ada yang DM saya bilang, Ustadz, jujur Ustadz ya, mungkin kalau Ustadz lihat postingan saya di akun Instagram saya itu kesannya kami baik-baik saja karena kami sering posting kebersamaan, lagi liburan, makan bersama. Tapi kalau boleh jujur, saya udah menikah 5 tahun ini, saya ngerasa ada yang salah deh. Saya ngerasa hati saya itu gelisah. Saya ngerasa itu nggak nyaman sama dia, ngomong seadanya. Kalaupun bersama kami ya tidak ada hal yang istimewa. Apa yang salah ya Ustadz? Sampai dia bercerita hal itu. Nah, banyak orang yang dia lupa karena sumber kebahagiaan itu adalah di hati, maka tidak bisa kalau kita tidak merawat hati, terutama hati itu dirawat dengan iman. Makanya dalam surat Al-Mu'minun Allah mulai dengan satu kalimat yang menunjukkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang mukmin. Kata aflaha yang mana beruntung adalah mewakili semua life goals, yaitu kebahagiaan. Qad aflahal mu'minun menunjukkan keberuntungan, kebahagiaan, kebaikan itu hanya dimiliki oleh al-mu'minun. Al-mu'minun menunjukkan imanlah yang menjadi dasar kebahagiaan. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi hatinya merasakan ketenangan. Semakin hati itu jauh dari keimanan, maka semakin dia tidak bahagia. Makanya di bawah di dalam resep ayat surah Al-Mu'min itu tersirat pentingnya kita merawat keimanan, karena hati tanpa iman itu sejatinya mati. Kalau ada yang mengatakan bahwa ya tidak perlu iman, yang penting memiliki hati nurani tanpa iman adalah hati yang mati. Sehingga dalam hal ini dia tidak peka lagi terhadap apa yang menjadi suara hati dia. Makanya menjaga yang namanya keimanan itu menjadi salah satu kata kunci yang harus dipelihara. Makanya ini juga menjadi poin penting bagaimana seseorang yang ingin menjaga ikatan hati dan anggota keluarga yang lain, mulailah dengan cara apa? Mulai dengan cara menjaga ikatan hati dengan Allah. Maka periksalah apa yang menjadi kewajiban kita di sisi Allah. Ya, kewajiban-kewajiban kita, karena ketika kewajiban kita langgar, dosa-dosa selalu kita lakukan, maka pelan-pelan hati dengan pasangan, hati dan anggota keluarga itu akan mudah luntur dan mudah koyak, sehingga seringkali terjadi konflik. Konflik itulah yang menyebabkan bagaimana seseorang itu mudah tersinggung, mudah marah. Kenapa? Karena dia tidak lagi memakai pendekatan iman. Harga diri lebih dia utamakan dibandingkan harga surga. Ini yang seringkali muncul. Kalau para ulama, bahkan para sahabat, mereka itu mudah berdamai dengan saudaranya.
terutama ketika berkaitan dengan apa yang menjadi keimanan, keyakinan, karena mereka punya prinsip harga surga lebih tinggi daripada harga diri. Sehingga meskipun harga diri mereka terkoyak-koyak mungkin dari sisi mata manusia, tapi mereka tetap ya merasa ya berdamai dengan hal ini demi mendapatkan surga itu lebih utama. Kita bisa lihat misalnya ketika seorang Umar bin Khattab misalnya pada saat pertama kali Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, kebijakan khalifah yang saat itu kontroversial adalah ketika memerangi orang nggak berzakat. Orang nggak berzakat diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dalam hal ini siapa yang nggak berzakat diperangi. Berapa sahabat yang senior protes ngadu kepada Umar karena Umar dianggap yang selevel sama Abu Bakar. Apa yang dia protes? Dia ingin katakan, wahai Umar, sampaikan kepada Abu Bakar, bagaimana mungkin dia memerangi orang yang nggak zakat? Ya padahal kan ya dia masih sholat. Kalau udah masih sholat nggak usah lah diperangi, toh dia masih muslim gitu. Maka Umar setuju dengan pendapat yang senior ini, maka Umar mengatasnamakan ya mewakili sahabat ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq ingin memprotes kebijakannya. Maka dia bilang, wahai Abu Bakar, mengapa kau perangi orang yang masih sholat walaupun dia tidak berzakat? Bukankah itu tanda kau berlebihan? Maka Abu Bakar walaupun dikenal melo, Abu Bakar kan sahabat yang dikenal melo, gampang nangis. Untuk urusan ini dia punya sikap yang tegas. Maka dia katakan ya, aku tidak akan pernah membiarkan seseorang memisahkan kewajiban Allah antara sholat dan zakat, sementara Al-Quran sering menghubungkan antara sholat dan zakat. Sampai-sampai saking geramnya Abu Bakar karena Umar merasa justru pada posisi yang lembek, maka Abu Bakar mencengkeram ya lehernya Umar ya, kerahnya Umar dan ditarik ya. Ada kalimat yang kalau diterjemahkan itu kurang lebih gini, apakah engkau menjadi banci wahai seorang Umar, sementara saat jahiliyah engkau seorang yang gagah, tapi setelah engkau menjadi seorang mukmin engkau seperti layaknya bencong atau banci. Umar dimarahin oleh Abu Bakar karena Abu Bakar kesal dengan Umar yang justru membiarkan kemungkaran orang nggak mau zakat, padahal orang yang paling keras dalam urusan agama itu Abu Umar. Kenapa justru Umar lembek? Kira-kira gitu maksudnya. Kalau Umar saat itu tidak punya iman, dia pakai pendekatan akal, muncullah egonya dia akan bilang gini, ngajak ribut nih Abu Bakar gitu ya. Wah ini harga diri gue tercoreng nih, udah nggak main-main nih, ribut-ribut dah, kau perlu mati gitu. Tapi karena hatinya yang tersentuh, ya karena Abu Bakar menyampaikannya walaupun keras, tapi dia pakai hati yang tulus. Ingat hati yang tulus, maka terkoneksi ke hati yang ikhlas terkoneksi ke hati. Maka Umar sadar karena ini relasi dari hati ke hati dia pun tunduk. Alih-alih dia akan marah sambil mengatakan, ngajak ribut lo Abu Bakar. Justru dia menyadari harga surga lebih tinggi daripada harga diri. Karena ketika dia ingin membela harga dirinya, justru dia akan jatuh kepada kehinaan. Padahal apa yang disampaikan oleh Abu Bakar ada sesuatu yang sangat dibenarkan oleh Al-Quran. Bahwa Allah telah tegaskan bagaimana antara sholat aqimis sholat wa atuz zakah itu tidak terpisahkan. Ketika ada orang yang memisahkannya, maka itu akan menjadi salah satu yang merusak syariat. Maka Abu Bakar benar dari sisi ini, karena Abu Bakar ingin mengatakan bahwa siapa yang memisahkan syariat berarti dia telah merusak Islam. Dan merusak Islam itu urusannya sama Abu Bakar. Maka Umar pun sadar dan dia malah balik badan minta maaf ke Abu Bakar, kemudian dia marahi semua sahabat yang selama ini mendukung dia untuk berdebat Abu Bakar. Kalian semua merusak. Bahkan Umar pun meluruskan cara pandang yang selama ini salah. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kita belajar dari kasusnya Umar dengan Abu Bakar ini adalah mereka pakai hati yang membuat amarah itu tidak lagi bisa diselesaikan karena hati mereka bersih. Mereka minta kepada Allah.
Abu Bakar menasihati Umar dengan hati yang bersih, tidak ada di situ yang namanya ego untuk menunjukkan gua hebat loh, gua nih seorang khalifah. Umar pun begitu, dengan hati yang bersih dia terima nasihat Abu Bakar. Kalau kita menasihati anak demi eksistensi diri kita sebagai orang tua yang kadang-kadang nggak sadar, jangan bikin malu papa, berarti kita sudah mencoreng apa yang membuat anak susah untuk terima nasihat. Kenapa? Bapaknya nasihati karena harga dirinya dia. Kecuali kita bilang, papa takut di akhirat. Nah, Allah akan menghisap papa. Ini dari hati. Tapi kalau papanya bilang gini, kamu kalau pacaran ya, kayak kemarin tuh, saya sempat agak protes dengan salah satu jamaah. Jadi di kampung kami ada maling ketangkep digebugin gara-gara dia nyolong kotak amal musola gitu ya. Karena saya ustaz itu saya cegah gitu. Udah, saya bilang. Yang boleh gebugin orang berkepentingan saya bilang gitu maksudnya. Itu polisi gitu, biarin aja ke polisi gitu. Nah, ada salah satu jamaah datang main tampol pak gitu ya. Terus saya bilang, oke lah saya paham kemarahan dia karena dia merasa dia selama ini mungkin nyumbang ke musola sering gitu ya. Sehingga dia marah banget gitu ya memalingnya. Tapi saya tahan gitu. Tapi ada kalimat dia yang akhirnya saya luruskin ketika dia bilang, lu mah kalau maling selain musola gue masih paham gitu ya. Musola lu malingin, ya. Lu kok maling tempat lain dong gitu, jangan musola gitu. Saya bilang, wah ini udah ngaco. Pak, maling itu gak ada hubungan musola. Ya, jangan kita tolong gitu. Kalau udah begini main tuh ego gitu. Sama kayak ke seorang bapak gitu. Kamu tuh kalau mau mabuk ya minimal jangan di depan umum lah ya. Di rumah kalau mau mabuk tuh bikin malu aja ke tangga polisi kan jadi papai malu. Nah makanya ini gak nyampe ke hati anak. Karena apa nggak nyampe ke hati anak? Karena kita menasihatinya nggak pakai hati, pakai ego gitu. Kalau pakai hati, papa tuh ya itu pakai hati. Kalau pakai hati itu kan hatinya bersih gitu. Sama seorang suami bilang atau istri bilang ke suaminya ya, kamu silakan selingkuh tapi asal jangan ketahuan aja. Kalau ketahuan bikin malu kan gitu ya. Jadi asal jangan ketahuan gitu karena kalau ketahuan bikin malu. Nah ini berarti yang dia sampaikan bukan lagi hati yang bersih dan diterima juga bukan hati. Nah ketika kita ngomong kepada orang lain dengan pendekatan hati, maka kita dibimbing oleh Allah agar lisan yang keluar itu juga sesuai dengan bimbingan Allah. Contoh Nabi itu menasihati orang gak ada kepentingan. Ya, Nabi itu dibimbing Allah, makanya apa yang keluar dari Nabi itu semuanya murni dari hati yang dibawa petunjuk oleh Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah apa yang diucapkan Nabi dari hawa nafsu melainkan dari petunjuk yang diwahyukan kepadanya. Jadinya kenapa kalau kita lihat ada anak-anak yang menolak apa yang kita sampaikan ya bisa jadi karena kita masih pakai pendekatan ego ya pendekatan ego harga diri tidak pakai pendekatan hati. Ingat kalau hati kita ingin terkoneksi ke hati orang lain, jagalah kemurnian, jagalah hak Allah sehingga kita sungguh menasihatinya. Marahnya seseorang ayah itu akan dirasa oleh anak kalau memang murni karena Allah bukan karena egonya. Misalnya ayah marah karena nggak sholat dan marahnya itu mungkin berlebihan. Seperti ketika Nabi memarahi Usama bin Zaid karena membunuh seseorang yang mengucap syahadat, maka Nabi marah luar biasa. Tapi karena Nabi marahnya itu dengan iman, hati yang terjaga, maka Usama pun menyadari bahwa dia salah. Itulah kalau kita pakai hati. Ingat rumusnya dari hati ke hati ada Allah sebagai pemilik hati. Semoga bermanfaat karena waktunya sudah pukul 14. Itu yang bisa kami sampaikan. Aku qouli hadza fastaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Oh ada yang ngechat Ustaz Billy capean emang gitu. Baru saya tahu Apaan? ini. Iya ya. Iya, Iya, saya baru pulang baru sampai langsung nih. iya mungkin dari perjalanan jauh. Jadi Hmm. insya Allah kita doakan saja bersama-sama bahwa Ustadz Bendy masih terus tetap sehat ya dan berbagi ilmu dengan kita semua yang bergabung di Amazing Parents. Dan sebelum kita masuki sesi diskusi, kembali saya informasikan beberapa kegiatan. Ini karena yang baru gabung juga belum mengetahui informasinya. Saya sampaikan kegiatan yang diselenggarakan oleh DKM Darut Tauhid Jakarta. Silakan operator untuk slide-nya. Yang pertama adalah
kajian ngopi sehati. Ya, kajian ngopi sehati ini jadwalnya adalah besok malam, Ahad 20 Agustus 2023. Insya Allah bersama Ustazah Erika Surani Dewi dengan bahasan etika sosial dalam berumah tangga. Ini terbuka untuk umum, ikhwan akhwat. Silakan langsung gabung saja, tidak perlu mendaftar di kajian ngopi sehati Ahad 20 Agustus mulai pukul 19.45 hingga selesai. Dan kemudian sahabat-sahabat, ayah bunda, keluarga Indonesia bisa bergabung atau hadir di kajian tauhid yang diselenggarakan juga oleh DKM DT Jakarta pada hari Selasa 29 Agustus 2023 mulai pukul 11.30 hingga 13.30 bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan bahasan Merdeka dari Cinta Dunia. Silakan hadir dan silakan ajak sahabat-sahabat lainnya. Kemudian sahabat, ayah bunda, dan keluarga Indonesia dapat mengikuti Mabit Mataku, Mabit Tarbiyatul Quran, ya, bersama Ustadz Syahroni Madani LC, juga Ustadz Dadang Sukandar, serta Qiyamul akan diimami oleh Ustadz M. Zakaria Al-Hafiz. Dengan tema Merdeka dengan Tauhid. Pada Sabtu Ahad 26-27 Agustus 2023, mulai pukul 18 hari Sabtu hingga pukul 6.30 pagi Ahad keesokan harinya. Penyelenggaraan di Masjid Darut Tauhid Jakarta, Jalan Cipaku 1 nomor 43 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan info selanjutnya, Mojok Sehati, ya, Mojok Sehati dengan tema Apa Kabar Cinta. Nanti di sini ada sedikit perbedaan, biasanya kajian itu one way ya, ini bisa three way ya. Silakan nanti menghadirkan Dr. Emma Sitepu, juga Bunda Damayanti, dan juga saya sendiri dan istri saya. Kita berdiskusi saja ya, ini bukan kajian, kita diskusi dengan dari sudut medis, psikologis, dan juga masih berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bendi tadi, dari hati ke hati nanti kita bicaranya. Apa kabar cinta, temanya pada Ahad 27 Agustus 2023. Yang berikutnya adalah ya, bahwa kajian Amazing Parents ini sepenuhnya didukung oleh British Propolis. British Propolis merupakan produk premium propolis terbaik asal Inggris dengan mutu standar internasional untuk imunitas dan juga membantu mengatasi keluhan kesehatan Anda dan keluarga. British Propolis direkomendasikan oleh para tokoh ulama dan public figure. Bagi sahabat yang ingin menambah penghasilan, bisa bergabung dengan komunitas BP dan menjadi mitra Ipo Santosa. Informasi lebih lanjut, silakan follow IG Mas Ipo di @iporide. Baik, dan juga kami buka kesempatan bagi sahabat-sahabat semuanya untuk berdonasi untuk program Cinta Masjid Darut Tauhid Jakarta. Silakan bisa men-scan tanda kris yang tampil ataupun membuat foto screenshot kemudian disimpan dan silakan untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Dan untuk informasi kegiatan Masjid Darut Tauhid Jakarta bisa menghubungi 0813 8729. Baik, kita masuki sesi tanya jawab. Sudah ada yang raise hand, silakan Teh Maryam atau Bunda Maryam ini langsung. Ya, terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Ustadz. Pertanyaan pertama, ya. Ustadz Bendri, adakah kriteria keluarga terbaik menurut Ustadz? Kriteria yang disebut keluarga terbaik. Itu yang pertama. Ya. Pertanyaan kedua, ya begini Ustadz, kalau ada yang bilang kan udah umum ya, ujian 5 tahun ujian pertama rumah tangga. Apakah jadi orang kan mikirnya dah 5 tahun aja nih, berarti ujian pertama 5 tahun pertama aja ujian. Yang berikut ini kan padahal setiap itu ada aja itu. Itu apakah yang setelah 5 tahun ini kita
bakal lolos, nggak ujian lagi atau gimana ya Ustadz? Atau kalau saya sih kurang setuju 5 tahun pertama aja. Semua ujian itu sampai kita meninggal pasti ada aja ya Ustadz ya. Gitu di dalam rumah tangga itu. Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Jazakillah khair ya Bunda. Kalau berbicara tentang keluarga terbaik, sejatinya pembahasannya sudah pernah kita bahas beberapa waktu yang lalu ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 33, Inna Allah astafa Adama wa Nuh wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sesungguhnya Allah memilih Adam, Allah memilih Nuh, Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran atas segala umat. Jadi di antara semua model yang Allah sebutkan di manusia ini, 4 yang Allah jadikan contoh dan kita bisa belajar dari 4 model keluarga ini. Pembahasannya lumayan panjang, tapi minimal 4 dari model ini mewakili gambaran keluarga yang mungkin selama ini nggak kita sadari, tapi mereka menjadi pribadi yang mulia sisi Allah. 2 yang Allah pilih tidak dapat gelar keluarga. Dengan kata lain, Adam dan Nuh tidak disebut ala Adam wala Nuh, tapi mereka tetap dimuliakan, adalah isyarat bahwa kalaulah kita tidak bisa menjadikan keluarga kita keluarga terbaik, maka minimal kita jadi pribadi yang baik meski tidak mendapatkan keluarga yang baik. Karena itulah Adam dan Nuh dipilih oleh Allah. Karena hakikatnya ikhtiar kita mengajak keluarga kita keluar terbaik itu belum tentu direstui oleh Allah, tapi Allah ingin kita memaksimalkan diri menjadi pribadi yang baik. Adam adalah keluarga contoh yang dia dengan pasangannya baik, menjadi orang yang taat sama Allah, tapi anaknya pembunuh yang namanya Qabil. Ya, dan itu tidak membuat dalam hal ini Adam menjadi nilainya jatuh di sisi Allah, karena Adam memiliki satu nilai mulia yang membuat Allah mengangkat derajatnya. Di antaranya kata para ulama, karena Adam punya jiwa iktiraf. Iktiraf itu adalah selalu berusaha mengenali akan kesalahan diri. Jadi Adam tidak terbiasa dalam hal ini mencari kambing hitam, ya. Kecuali menjelang kurban kita nyari kambing hitam tuh, kambing yang warna hitam gitu. Adam tidak suka nyari kesalahan-kesalahan pribadi orang lain. Maka Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga pun, walaupun itu atas dibiang kerok nama iblis, Adam tidak pernah mengatakan dalam doanya, Allah gara-gara iblis ya Allah, ini iblis biang kerok ya, kalau dia enggak begitu. Maka meskipun rumah tangga kita, anak kita atau siapapun mungkin yang rusak, maka hindari untuk mencari kesalahan pihak luar dulu, lebih baik muhasabah diri, dan itulah yang Allah sukai. Itu disebut dengan iktiraf, dan itu yang membuat Adam dimuliakan. Dia dan pasangannya baik, anaknya tidak baik. Makanya bukan berarti kalau kita dan pasangannya udah oke, anak kita pasti baik, belum tentu. Itu belum menjadi jaminan. Allah ingin mengatakan bahwa semua dalam kehendakku, takdir hidayah itu adalah semua pilihan Allah. Sementara Nuh diuji lagi, dia sama istrinya berbeda, istrinya nggak baik. Nama istrinya adalah Wa'ilah. Anaknya juga kafir. Artinya sudahlah, kalau Adam dengan istrinya baik, anaknya ini dia diuji dengan istri yang ya Allah ya, ternyata istrinya itu kafir. Ya, berbeda, dan anaknya kafir pula yang nomor 4, yaitu adalah Yam atau Kanan. Tapi Nuh tidak, dalam hal ini dianggap gagal dan tetap menjadi sosok yang jadi panutan. Ini jadi pelajaran, kadang-kadang jangan-jangan kita di keluarga kita soleh sendiri gitu. Ya, suami kita nggak mau sholat, anak kita sama ngikutin jejak dari suami, atau sebaliknya istri kita nggak mau sholat, anak yang ngikutin jejak istrinya. Maka jangan putus asa. Di antaranya adalah mengapa Nuh dimuliakan oleh Allah, karena dia tak pernah berhenti untuk mengajak orang terdekatnya, dan itulah yang dimaui oleh Allah. Jangan merasa gagal ketika baru sekali ngajak. Langsung kita bilang udah susah Ustaz, udah tua, memang udah dasarnya udah nggak mungkin lagi udah.
Maka bukan begitu yang Allah mau. Yang Allah mau adalah seperti perjuangan Nabi Nuh mendakwai kaumnya. Inni dautu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai ila firara. Aku berdakwah malam siang tuh. Berdakwahnya Nabi Nuh nggak kenal tanggung, malam siang. Ya kalau kita mungkin siang doang, malam molor ya, nonton bola. Nah, kalau dini enggak, malam siang. Bukan bertambah dekat malah kabur. Maka Nabi Nuh contoh perjuangan tak pernah putus mengajak orang terdekatnya. Maka kalau kita ingin mengambil ibrah dari Nabi Nuh, meskipun Allah uji dengan pasangan tidak sesuai harapan, maka kita tak pernah putus asa. Nggak boleh mengatakan gini, udah tua nggak mungkin juga berubah. Siapa yang bisa menjamin bahwa hidayah tertutup? Kalaulah kita sudah punya klaim kayak gitu, Nabi Muhammad udah lebih dulu bilang kepada orang-orang untuk mengatakan, udah jangan dekati Abu Lahab udah jamin masuk neraka. Bahkan orang yang sudah disebut masuk neraka saja oleh Allah, tabat siada abillah abi watab, tetap didakwahi oleh Nabi Muhammad. Artinya Allah tidak melihat hasil yang kita perjuangkan, Allah melihat proses yang kita lakukan. Jadi prosesnya, sehingga dalam berkeluarga itu Allah kadang memberikan keunikan. Ada yang seperti Nabi Adam, pasangannya baik, anaknya nggak baik. Ada yang seperti Nabi Nuh, pasangannya nggak baik, anaknya nggak baik. Tapi yang kedua ada juga seperti Ibrahim dan Imran, pasangannya baik. Ibrahim, Imran juga ya. Maka kita berusaha. Tapi Ibrahim diuji dengan maaf ya, dia sering keluar kota. Artinya istrinya dalam hal ini harus sendirian. Tidak ada pasangan, tidak ada keluarga itu yang sama gitu. Ibrahim itu jarang pulang. Imran lebih ini lagi, dia wafat sehingga Hana single parent. Jadi unik-unik, sehingga baik seorang Hajar maupun seorang Hana sama-sama single parent. Bedanya kalau Hana dalam hal ini single parent karena kematian, ya sementara Hajar karena suaminya jarang pulang gitu. Ditambah lagi Ibrahim poligami, Imran monogami, ada keluarga poligami, belum tentu keluarga baik kriterianya selagi dia memuliakan istrinya, insya Allah. Makanya ayat ini memberitahu dalam Islam yang baik itu bukan yang poligami atau monogami, yang penting bagaimana hak-hak pasangan terjaga. Ibrahim poligami, Imran monogami. Ibrahim bapaknya masih hidup bersama istri, Imran bapaknya wafat, artinya Imran single parent, Ibrahim full parent. Ibrahim bapak yang berpergian terus jarang pulang, sementara Imran ya pengasuh utamanya setelah beliau wafat kan adalah Zakaria stay terus merawat Maryam. Berikutnya Ibrahim anaknya banyak, Imran anaknya cuman satu gitu ya, yaitu adalah Maryam. Ibrahim juga anaknya dalam hal ini laki-laki semua, Imran anaknya perempuan. Jadi banyak sekali hal-hal yang cabang-cabangnya. Kesimpulannya setiap keluarga punya ujiannya masing-masing. Tapi yang terbaik adalah jangan memandang keluarga lain, jangan memandang pasangan kita harus bagaimana, tapi kitalah yang harus bagaimana. Karena sejatinya ujung-ujungnya dalam rumah tangga adalah engkaulah yang diuji, engkaulah yang naik kelas, bukan pasanganmu, tapi engkaulah. Makanya jika kita punya suami yang buruk akhlaknya, posisikan diri seperti Asiyah. Ya sebagaimana Asiyah mendapat wanita mulia ketika berhadapan dengan suami yang jahat seperti Firaun, maka punya suami yang buruk akhlaknya, anggaplah kita sedang jadi Asiyah yang memiliki suami berakhlak seperti anak buahnya Firaun gitu. Jadi kita menjadi sosok yang lebih sabar menyikapi itu. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk yang kedua, ujian pernikahan itu seperti ujian kehidupan. Sejatinya Allah katakan ahasibanas aitraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Ya, apakah manusia menyangka dirinya mengaku beriman sementara belum datang ujian padanya? Makanya kalau ada yang bilang ujian pernikahan 5 tahun, pemahaminya sebenarnya bukan ujiannya itu selesai salah. 5 tahun pertama adalah masa di mana kita beradaptasi dengan hal-hal yang membuat kita saling mengenal dengan resiko gesekan antar kita dengan pasangan. Disitulah perjuangan kita untuk nanti ujung dari rumah tangga yang 5 tahun itu sebenarnya bukan gak ada konflik, salah. 5 tahun nanti berikutnya ada konflik lagi, nggak usah ada. Tapi 5 tahun pertama mengajarkan kita untuk 5 tahun berikutnya untuk apa? Saling ridho.
Karena rumah tangga yang benar, yang ideal itu bukan yang tanpa konflik, salah. Rumah tangga yang ideal adalah yang pernah ribut, saling yang berantem tapi ridho dengan kalimat, ya namanya juga suami, ya saya sih udah tahan gitu ya. Ya lah istri saya mah begitu Ustadz, udah ngerti saya mah udah nggak lagi ngomel-ngomel, udah biasa. Nah, ketika kita sudah sampai titik saling ridho, disitulah kita sudah dalam hal ini sudah melewati fase 5 tahun tadi. Jadi 5 tahun itu ada fase mengenali konflik, apa sih buat dia ngambek. Oh ternyata dia ngambek itu kalau nggak kita nggak ingat pulang bawa martabak kesukaan dia. Dan kita udah, oh ya dia begini-begini. 5 tahun itu mengenali, itulah ta'aruf yang benar. Kalau kita ta'aruf sebelum 5 tahun itu memang ta'arufnya masih sifatnya sangat-sangat ya administratif, sangat-sangat birokratis. Tapi setelah nikah ta'aruf yang benernya tuh kita jadi tahu kalau udah tidur bareng, kan kata Umar bin Khattab, seorang nggak bisa mengenal akhlak seorang sebelum melakukan 3 hal: tidur bareng, safar bersama, sama muamalah. 3-tiganya hanya dilalui setelah nikah. Setelah nikah kan kita tidur bareng. Setelah nikah kan kita sering berpergian bareng, safar. Yang setelah nikah kan kita urusan muamalah, uangku jadi uangmu, uangmu uangku, kan begitu. Ketika disitulah kita dapat tahu aslinya dia. Dari situlah kita punya 2 pilihan. Satu, ngomel-ngomel dengan hal ini, memaksa dia berubah, atau kita yang mengubah diri kita, menyikapi kondisi dia yang juga belum berubah. Karena sejatinya kita harus sadar ada yang bisa kita kendalikan di luar diri kita, yaitu adalah diri kita, atau ada yang kita tidak bisa kendalikan dari diri kita, itu adalah orang di luar kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Silakan yang masih ingin bertanya langsung bisa raise hand, masih ada cukup waktu, dan juga bisa diketik di chat room dari. Iya, kita jawab dulu dari Zaki ini. Zaki langsung saja, silakan. Zaki yang raise hand, iya, mic-nya di-on-kan dulu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi kalau misalkan seorang menikah, lanjutnya bagaimana kalau misalkan tidak mengerti juga ya, sampai seterusnya di 5 tahun, 10 tahun masih suami istri masih berantem, habis itu nanti cerai, itu bagaimana ya akhirnya biar tidak terjadi cerai. Iya. Baik, makasih Mas Zaki. Terima kasih, Zaki. Makasih. Poin Mohon pertama, doanya ya Pak Ustadz, nenek Insyaallah. saya agar cepat sembuh. Amin, insyaallah. Insyaallah neneknya diberikan kesehatan, ya diangkat penyakitnya insyaallah Mas Zaki. Poin pertama adalah sejatinya kita harus mempersiapkan apa yang menjadi basic pernikahan yang membuat setiap badai itu kita mendapatkan kebaikan. Setiap hal yang kita alami dalam pernikahan itu selalu baik, dan itulah yang disebut namanya al-barokah. Sehingga yang membuat kita bisa bertahan di tengah konflik meskipun bertengkar adalah keberkahan itu sendiri. Itulah makna kenapa Nabi mendoakan pengantin baru dan kalimat barakallahu wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya, dan doa ini sejatinya mengganti tradisi jahiliyah yang seringkali mendoakan pengantin hanya kepada urusan teknis. Kan dulu orang Arab jahiliyah kalau nikah doanya birrifa iwal banin, birrifa iwal banin, semoga rukun dan banyak anaknya. Ternyata doa ini tidak disukai oleh Nabi. Nabi justru doainnya bukan itu. Karena rukun kalau nggak berkah seperti Abu Lahab dan istrinya, rukun tapi ke neraka bareng. Ya, banyak anak kalau nggak berkah ujung-ujungnya anaknya jadi penyebab musibah orang tua karena suka berbuat onar, bikin stres, masuk penjara gitu. Sehingga yang benar itu berkah. Nah, berkah itu dia adalah obat penawar. Maksudnya gini, kalaupun konflik terjadi, konflik itu dengan keberkahan yang menawarnya akan pahit tapi seperti jamu yang menyehatkan. Tapi jika tidak berkah, konflik itu seperti racun, pahit, mematikan. Sama-sama pahit, tapi yang satu adalah menyehatkan, yang satu adalah mematikan. Apa yang membedakan? Berkah. Sehingga ketika kita menikah,
Apa yang membuat kita bisa melewati situasi badai dan rumah tangga? Semua adalah ketika sejak awal suami istri sepakat dengan keberkahan. Suami mulai dengan hal-hal membuka pintu berkah, mulai dengan sholat yang harus ditegakkan, mulai bagaimana tilawah Quran, mulai bagaimana membiasakan bangun pagi sebelum subuh kalau perlu, karena kebiasaan bangun kesiangan juga diantara perusak keberkahan, karena Nabi mendoakan yang rajin bangun pagi, ulama barik li ummati fi bukuriha. Makanya beberapa kasus rumah tangga suka berantem karena terbiasa bangun habis subuh, tidur habis subuh atau bangun kesiangan. Itu juga penghilang keberkahan. Atau juga penghilang keberkahan adalah durhaka sama orang tua, nikah dengan dalih, saya mah nggak perlu izin orang tua Ustadz, kan saya laki-laki nggak perlu izin. Betul, menikahnya sah, tapi ketika orang tua marah dengan pernikahan kita dan kita tidak mampu membuat orang tua kita bahagia, itu nggak berkah. Nah, kalau ditanya apa yang membuat rumah tangga itu akhirnya menjadi rusak, karena Allah cabut keberkahan. Sehingga PR-nya setiap kita mengantin adalah gimana caranya menjaga keberkahan itu. Gimana caranya menjaga keberkahan itu supaya keberkahan itu selalu dijaga. Makanya awal-awal pernikahan, malam pengantin itu jangan langsung tancap gas ya, langsung syahwatnya dipuaskan, jangan. Yang pertama kali yang dia diskusikan sama pasangan, sayang, aku telah jadi suami kamu, kamu jadi istriku. Hubungan kita halal sisi Allah. Dan aku ingin supaya rumah tangga kita ini selalu dalam keadaan baik. Karena di antara makna barakallahu wa baraka alaik itu kenapa ada laka dan alaika, sebagian ulama nafsirkan berkah di saat senang, berkah di saat susah. Di saat senang berkah, saat susah kita juga berkah. Maka kita nggak bisa memprediksi masa depan apakah kita akan senang terus atau susah terus, yang penting berkah. Maka supaya kita berkah, yuk ya kita jaga hak-hak Allah, diantaranya satu, aku berusaha menjaga rizki agar selalu halal. Yang kedua juga jaga juga hak Allah, rutinkan baca Quran yuk supaya sehari kita rutin. Ketiga, yuk tegakkan sholat. 4, berbuat baik sama orang tua, jaga akhlakmu depan orang. Seperti itulah yang membuat Allah jaga keberkahan, membuat kita bisa membuat rumah tangga menjadi selalu dalam kebaikan dalam situasi apapun. Wallahu a'lam bishawab. Baik, baik. Mudah-mudahan puasa ya. Dan ini saya coba bacakan pertanyaan yang tidak ingin disebutkan namanya melalui jalur Japri, Ustaz, lalu saya copy paste ke chatroom. Apakah betul anak akan merasakan nyaman atau hatinya tenang jika orang tuanya selalu rukun? Apa indikatornya, Ustaz, untuk melihat anak itu nyaman? Padahal sesungguhnya kedua orang tuanya itu atau pasangan itu sering berbeda visi dan misi tanpa diketahui anak. Iya, pertama adalah visi dan misi yang berbeda dan tidak tuntas kita selesaikan. Kita berpura-pura bahagia di depan anak, itulah awal dari anak yang tidak bisa didustakan. Maksudnya gini, anak-anak itu pembaca bahasa tubuh terbaik. Dia tahu kok orang tuanya itu kalau ada konflik yang seolah-olah itu baik. Maka jangan membiasakan diri pura-pura bahagia gitu. Harusnya setiap kita yang pun merasakan ada hal yang kurang dalam rumah tangga, dicari solusinya. Solusinya 2. Jika tidak bisa mengubah pasangan, upgrade diri agar ridho terhadap kekurangan pasangan. Karena ada orang yang kekeh, ketika dia ingin mengubah pasangan capek, akhirnya hati dia makin kesel. Pura-pura aja, papa kamu baik, tapi sebenarnya dia sendiri anak bisa tahu kok itu. Jadi manusia itu secara manusiawi, anak-anak siapapun senang dalam situasi yang aman dan damai. Dan aman dan damai itu kan adalah rukun. Tapi rukun yang kamuflase itu bisa dirasakan oleh anak dibandingkan rukun yang hakiki. Kalau rukun yang hakiki terasa kok, bapak sama ibunya itu kemesraan itu nggak bisa dibuat-buat. Tapi kalau kita yang dalam hal ini punya perbedaan pandangan dan kita udahlah daripada ribut, maka yang terjadi anak ngelihat ya, apalagi kalau dalam omongan itu ada yang sesuatu yang kontra. Bapaknya lebih banyak ngomongin apa, ibunya ngomongin apa, ini kelihatan banget nih. Dan kan anak confused sebenarnya mau ngikuti yang mana ya. Kata papa gini, kata mama begini. Itulah mengapa
tahapan yang memang harus kita bereskan adalah mulai dari terbuka. Yuk, gimana caranya mulai kita untuk membicarakan hal yang berbeda dengan pasangan tersebut. Minimal adalah kita cari titik temunya. Titik temunya adalah tidak memaksakan diri kita harus yang diikuti, tapi minimal membuka hati untuk menerima kalau hari ini pasangan kita belum mau mengikuti yang kita mau, maka bagaimana cara kita ridho dulu. Mungkin dia belum mau visi dengan kita karena kita sendiri belum mengikat hatinya. Kan pernah kita bahas, seseorang itu gampang diarahkan kalau sudah jatuh hati dengan kuat kepada kita. Jangan berdebat dengan akal, karena akal itu bisa mudah sekali liar. Akal itu nggak bisa ditaklukkan, karena ada orang yang bisa jadi lebih cerdas dari kita dan kita lelah untuk mendebat akalnya. Taklukkan hatinya. Tekniknya tadi, kuatkan hubungan, doakan terus terang pasangan kita. Yang paling penting, ikat hatinya dengan sikap terbaik. Al-ihsan yu'jizul insan, kata para ulama. Kebaikan itu akan menaklukkan hati manusia. Jadi kalau ikat hati yang sudah takluk dengan kebaikan-kebaikan itu akan mudah diajak kepada yang namanya kebaikan. Itulah mengapa jika selama ini kita mungkin lelah dengan berdebat dengan pasangan, ganti debat itu dengan pelayanan. Pelayanan yang maksimal dari hati yang tulus, niatnya adalah supaya engkau jatuh hati kepadaku. Kalau dia sudah jatuh hati, pelan-pelan kita bimbing. Mas, kita nggak bisa nasihati pasangan, kita bilang, Mas, temenin aku ikut kajian di Darut Tauhid mau nggak? Dan kita akhirnya punya narasumber yang sama kan. Selama ini bisa jadi narsum kita berbeda, jadi visi misinya beda. Sekarang kita minta dia dengerin narsum kita. Dia akan mau dengerin narsum kita kalau dia merasa bahagia dan dirasa dilayani. Minimal utang budi lah. Ya udah deh, jam berapa? Oke, aku luangin waktu. Nah, enak stay gitu. Kalau dia selesai kajian bilang, makasih ya Mas temenin aku. Gak usah disalah-salahkan tuh Mas, dengerin. Kan kamu salahkan. Wah, kayak gitu bikin ribut tuh. Ya, jangan menjadikan pengajian untuk menyerang orang lain. Akhirnya orang gak nyaman. Kapok gua ikut kajiannya. Tuh Mas dengerin kata Ustaz Bendi kan, Bapak tanggung jawab. Makanya kamu tuh ya udah besok-besok kapok, gue malas ikut kajian Ustaz. Jadi yang benar adalah gitu ya Mas ya, maafin ya Mas, justru seorang laki-laki akan bahagia ketika istrinya justru merendah ketika ada orang, Mas kayaknya aku juga banyak kekurangan ya Mas ya. Situlah suami akan bilang, aku juga. Di situ orang menjadi lebih baik untuk dinasihati. Ya Allah alam sawab. Baik. Pertanyaan terakhir ini dari Pak Hendra di Cilengsi. Di buku Fatherman 1 disebutkan salah satu jurus pengikat hati adalah sering-sering memeluk anak. Seberapa sering Ustaz? Atau pada kesempatan apa saja? Bagaimana untuk anak yang sudah menginjak remaja yang mungkin mulai risih jika dipeluk? Iya, pelukan yang memang bikin risih kalau pelukan yang membuat anak seolah-olah seperti anak bayi, seperti gendongan gitu ya. Pelukan yang dibusukan anak remaja itu dari samping menyamping, bahu yang ditepuk atau di apa nih sebagainya. Kalau anak remaja laki-laki bahkan pelukan itu seperti seorang sahabat yang melakukan ya pitingan. Tapi di situ ada cinta gitu. Wah, anak papa nih hebat banget deh. Karena sebenarnya pelukan itu sebenarnya adalah cara kita menstimulan saraf nyaman dia lewat sentuhan kulit. Jadi kulit dengan kulit yang akrab akan menghasilkan hormon happiness yang menghasilkan zat oksitosin sehingga terjadi reaksi kimia yang membuat dia merasa betah dan nyaman. Sehingga apa yang bisa kita lakukan memang harusnya sering-sering di sini, bukan berarti setiap apapun udah dipeluk gitu, tapi saat pertama kali kita bertemu setelah bisa lama bisa lakukan. Atau ada momen dia melakukan sesuatu yang membuat kita merasa bangga, melakukan kita peluk gitu. Atau ketika dia misalnya dalam keadaan sedih, pelukannya tentu beda dengan hal. Atau misalnya di momen-momen yang misalnya kita pun lagi dia gabut misalnya, ketika dia lagi malas atau apa kita datang. Jadi memang ukurannya tentu saja kita yang menakarnya. Memeluk itu ibarat memberi bumbu akan hidangan cinta kita. Terlalu banyak memeluk ya dalam konteksnya
Ketika itu juga menjadi hal-hal yang tidak disukai. Intinya kita chef atas hidangan cinta yang kita sajikan kepada anak kita yang menakarnya. Kalau sudah lama nih kayak nggak meluk anak, peluklah. Kalau tadi barusan peluk, sekarang peluk lagi, anak jijik juga. Ya kita mungkin nggak harus sering-sering memeluk ya. Wallahualam sama. Baik, baik Ustaz Hendri, saatnya disampaikan kata penutup dan juga dengan doa. Ayah bunda semua melakukan Allah. Tidak ada yang bisa membuat hati kita jatuh cinta dan pasangan kita serta kita jatuh cinta kecuali Allah. Ketika cinta dirasa hambar, maka fokuslah kita untuk membuat bagaimana cinta kembali muncul, dan itu dimulai dengan kekuatannya adalah mendekati Allah sebagai pemilik hati. Semoga itu akan membuat kita menjadi dekat dengan pasangan dan membuat kita juga dekat dengan anak-anak kita. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini jadi nasihat buat kami pribadi. Mari kita tutup dan doa bersama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi namahu wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamen bagi li jalal hujikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu al adik wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna la dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musyrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afamikum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Hendri, silakan dilanjut istirahatnya. Terima kasih. Baik.